Apa itu bahasa Arabnya? Insyaallah. Ternyata Yakobus mengajarkan untuk mengucapkan insyaallah. Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Begitu saudara-saudaraku, bantah saya kalau kalian bisa. Ya, terima kasih. Salam damai, salam NKRI. Buat teman-teman Kristen yang ingin diskusi dengan saya dan teman-teman di atas, naik ke atas. Tertulis di mana? Yakobus 4, 14, 15. Baca baik. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. Apa itu bahasa Arabnya? Insyaallah. Ternyata Yakobus mengajarkan untuk mengucapkan insyaallah. Kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Begitu saudara-saudaraku, bantah saya kalau kalian bisa. Ya, terima kasih. Salam damai, salam NKRI. Buat teman-teman Kristen yang ingin diskusi dengan saya dan teman-teman di atas, naik ke atas. Tertulis di mana? Yakobus 4, 14, 15. Baca Bible bang. Jangan dipajang waya tuh. Oke, kita ada Putri Malu. Kita sapa dulu Putri Malu. Halo, selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udahlah, nanti dulu ada pembicaraan yang hangat nggak? Nggak ada. Di sini pembicaraan yang sejuk lagi menyejukkan. Mungkin kita ngobrol-ngobrol. Kita selesai diskusi, closing statement sudah terjadi hari, dan kita masuk ke sesi ngobrol dengan Pastor Carlos. Ya, nah jadi saya pengen kita ngobrol dengan Pastor Carlos tanpa ada unsur ngobrol-ngobrol santai lah gitu. Mungkin Pastor Carlos ingin menceritakan tentang dirinya, keyakinannya, tentang Advent. Boleh diskusi, tapi diskusi santai, bukan debat, karena saya tidak mau Pastor Carlos itu terlihat di hakimi atau di apa istilahnya, disudutkan. Saya nggak mau ya. Kita harus menghargai beliau juga. Saya sapa dulu si Boto Surat, Muslim non Muslim, si Boto Surat. Saya Kristen. Mantap Pak si Boto. Ada yang menarik dengan perkataan ibu tadi. Wah, saya memang menarik Pak. Apa yang menarik? Menarikkah? Lanjut. Dari pernyataan ibu tadi, Yakobus mengatakan insya Allah, luar biasa. Artinya begini, dulu ibu suka kali mengklaim bahasa. Artinya begini, kalau menurut ibu bahasa Yakobus itu bahasa Arab. Selamat datang sebelumnya Pak Siboto Surat. Salam kenal, perkenalkan saya Rifa. Saya punya room ini dipergunakan untuk diskusi lintas iman. Pertanyaan yang bagus. Baik, Yakobus dipastikan tidak berbahasa Arab, tapi saya menggunakan kata begini Pak. Tadi saya bilang begini, jika Tuhan menghendakinya, itu bahasa Arabnya adalah insya Allah, kan begitu. Saya tidak membuat klaim bahwa Bapak diam dulu dong. Bapak saya cakar nanti, saya isap ubun-ubun Bapak nanti. Bapak santai dong. Satu, Bapak tahu nggak Bapak ini masuk di rumah orang langsung masuk gitu nggak? Bapak masuk ke rumah saya, Bapak atur-atur kamar saya. Ini kan rumah saya. Minimal minum kopi yang saya suguhkan. Tunggu dulu. Security, tolong dulu Bapak kita security. Emang begini ajaran kamu begini? Selamat datang. Iya, nanti gantian. Tahu nggak gantian? Nanti dulu, Bapak bilang tunggu dulu. Kami nanti dulu. Iya, nanti gantian, Pak. Iya. Aduh, Bapak ini. Hostnya siapa sih ini? Hah? Hostnya siapa? Iya, hostnya sana. Hostnya adalah kekasih Yesus Pak. Sudah ini. Pak, Bapak tanya hostnya siapa? Ayo pelan-pelan Pak, nanti dikasih. Apa yang ditanya kamu Pak, Bapak tanya hostnya siapa? Saya, kekasih Yesus, Rifa Magdalena. Dia tadi kan sudah menjelaskan, tapi kamu membantah. Ini siapa yang membantah tadi? Saya, Pak. Bukan itu, begini. Iya, pelan-pelan dulu, satu-satu maksudnya. Begini. Bapak.
Dia kan sudah Iya. menyapa aku tadi. Berarti aku punya hak wewenang untuk menjawab dia dong. Iya, setelah nanti dia sampai. gantian Bapak, gantian. Nanti dikasih waktu kan gantian. tadi kan ini Bapak ini gimana sih? kita kan tadi sudah ngomong kalau pendeta atau pastor karo saja jangan dihakimi, ngomongnya gantian. Nah kalau Bapak ngotot-ngotot sampai uratnya keluar, kalau urat yang di bawah yang keluar nggak apa-apa Pak, kalau urat di leher mah nggak enak kan gitu Pak. Vincent, Jadi ya santuy aja, santuy. Pak Siboto, kita kenalan dulu aja. Bapak dari mana asalnya, Pak? Saya Medan. Medan. Salam kenal dari saya. Bapak Kristen? Kristen. Kristen mah apa Bapak denomnya? Katolik, Protestan. Oke, Bapak Katolik. Wah, setahu saya Katolik itu jarang loh Pak masuk ke ranah debat, bahkan mencoba untuk menjawab biasanya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin Bapak Katolik yang cukup agak gimana-gimana, mungkin agak Saya berbeda. nggak berdebat, saya tertarik dengan bahasa Mbak tadi itu aja. Oh iya, memang apa yang saya sampaikan ini memang menarik memang Pak. Bapak mau belajar, bagus. Aduh saya suka ini. Memang tepat Bapak kalau ingin belajar kepada saya. Banyak hal yang bisa Bapak pelajari dari saya. Baik, saya sampaikan dulu kepada Bapak. Satu, bahwa saya bukan seorang ulama. Saya seorang mahasiswi. Saya dituntut untuk kritis karena background kuliah saya adalah pendidikan agama Islam. Saya tidak bisa melepaskan diri dari Yesus yang saya cintai. Saya sangat mencintai Yesus ya. Entah kenapa memang saya suka sekali dengan Yesus. Ya. Nah, kemudian saya suka mengadakan diskusi dengan teman-teman Kristen. Motivasinya adalah untuk mendapatkan ilmu dari mereka bisa jadi, atau saya yang mengajarkan mereka. Begitu. Jadi kalau ingin sama-sama belajar, mari kita sama-sama kosongkan gelas. Ya. Bapak dengan saya sama-sama kita mendapatkan informasi mungkin dari saya atau dari Bapak, saya terima nanti dengan catatan Bapak bergantian ngomongnya. Oke. Bisa? Karena saya tidak segan-segan mentusbol dari room saya siapapun yang tidak bisa diatur. Bisa Bapak Siboto surat untuk berbicara dengan santai di room saya? Kalau nggak saya kasih Bu Yuni nih. Nggak mau? Saya kasih Bu Yuni loh. Enggak, silakan. Oke, apa yang mau Bapak tanya? Silakan. Ini udah giliran kurbannya. Oke. Kalau udah giliran, aku tertarik dengan bahasa Mbak tadi. Yakobus aja mengatakan insya Allah, ya kan? Ini kita garis bawahi dulu insya Allah, bukan terjemahannya ya. Terus lanjut Pak. Bahasa yang dikutip Yakobus itu bahasa Arab apa bahasa apa? Yakobus itu dipastikan tidak berbahasa Arab Pak, tapi dia juga tidak berbahasa Indonesia. Berarti dia tidak mengatakan insya Allah. Bapak tahu tidak Yakobus Bapak, murid-murid Yesus izin, itu Bos. menggunakan Ini insya Allah Pak. Ini coba ini Bapak lihat di Yakobus 4:15. Ini insya Allah Pak. Ini kitab sabda loh. Sini gantian ngomongnya kau. Iya ini insya Allah. Ini saya jawab. Ini insya Allah. Iya ini insya Allah. Saya sudah jawab. Ini insya Allah. Ini insya Allah. Tunggu dulu. Iya. Insya Allah ini. Ini kitab apa ini? Kitab sabda ini. Iya. Iya, insya Allah ini udah, ini insya Allah. Iya. Bisa. Santai Bang Sidik, santai Bang Sidik. Mereka punya Roh Kudus Bang Sidik. Kita enggak Bang Sidik, santai sabar karena mereka punya Roh Kudus. Kita enggak. Kalau Bang Sidik, kita tidak punya Roh Kudus, mereka punya. Bang Sidik, kita tidak punya Roh Kudus, mereka punya. Santai, santai Bang. Iya, Anda Anda punya saja Roh kau Kudus. tinggal, ku putar lidah kau. Aduh. Tahu saya pula kau. Aduh. Mau komputer cuma kau cemen kali kau. Ya itu yang saya tunjukkan data. Mana datamu? Menancam, guys. Menancam. Mana datamu? Saya bawakan data. Gini loh. Mohon maaf rekan-rekan kawan Kalau Bapak muslim, nggak mohon maaf terima, ya. ada kata insya Allah di dalam Mohon maaf. Bible Bapak ke LAI, demo Pak di LAI. Nanti saya support masanya, asal harganya cocok. Udah. Kan gitu. Vincent. Teman-teman mohon maaf ya Dagang, kita teman-teman. dagang. Udah. Ajak Mohon maaf, teman-teman teman-teman. muslim untuk demo ke LAI. Vincent. Pokoknya satu orang 1 Mohon juta. maaf. Mau saya demo. Vincent, aduh aku Iya kira Pak Carlos enggak sama Bapak tadi aja. Bapak itu gimana Iya, sih? Enggak ya, bawa maksudnya modal. mewakili teman-teman Kristen, saya mohon maaf tadi beliau seperti itu. Mohon maaf.
Tidak masalah, kita paham kok. Beliau punya Roh Kudus, kita paham. Kita nggak punya. Baik, kita sapa dulu disciple. Gimana bacanya itu? Disciple of Jesus. Disciple of Jesus. Disciple of Jesus. Sayang banget aku nggak bisa bahasa Inggris. Aduh, ribet banget di sini. Aku pindahlah tempat. Silakan DOJ. Aku pindah dulu lah, guys. Cari tempat indah dulu kita. Lanjut DOC. Selamat siang. Ya, selamat siang. Lanjut, ada yang mau disampaikan Pak, Muslim non Muslim? Ya, cuman dengar-dengar aja dulu. Oke, kalau gitu nyimak dulu. Oke, kita sapa Bu Yuni dulu. Bu Yuni, ada yang mau disampaikan kepada kita? Ada kabar gembira apa yang perlu kita dapatkan dari Bu Yuni? Gimana? Jadi menikah dengan Bang Ali? Kacau lah. Bosan gue. Carilah yang Kristen-Kristennya lucu-lucu, Ripa. Kamu cari Kristen yang gak lucu-lucu. Naikin yang lucu-lucu. Biar seru. Ini Kristen gak ini yang sebelah nih? Ayo kita lucu-lucuan. Perasaan gue ngomong sendiri deh. Waduh, kalau Bu Yuni yang bicara semua penuh hikmat ya, diam semua orang, nggak ada yang berani buat ngomong lagi. Salut saya sama Bu Yuni. Ya Bu Yuni, kalau gitu Ibu stand by dulu, Pak Pastor. Oke, saya di OJ, ada yang mau disampaikan di OJ? Enggak, Uni, saya tuh Silakan di OJ. mikir berkhidmat karena kok bisa Bang Ali suka sama Ibu Yuni ini, gimana ceritanya? Cuman itu doang. Bu Yuni ini pesonanya itu luar biasa. Jadi saya ceritakan, Bu Yuni ini adalah seorang wanita yang apologet Muslim, yang namanya malang melintang di dunia persilatan. Selain juga cantik, seksi dan baheno, Bu Yuni juga memiliki ilmu yang ternyata padepokannya itu sama saya gitu loh. Jadi Bu Yuni ini adalah representasi apologet karismatik. Ya, gitu. udah. Dia kan nanya sama gue, sekarang gue jawab ya. Kenapa Ali itu suka sama gue ya? Jangan kata Ali ya, ada beberapa lagi yang bisa saya sebutkan namanya. Bang Zuma, Bang Ali. Siapa lagi? Saya aja jadi cinta sama Bu Yuni dong. Aduh, semuanya juga cinta sama saya. Kiamat, Kenapa? Karena saya Kiamat juga jatuh cinta kan sama Bu Yuni. Bang Nandar. Si Vincent sama si Dik sebenarnya suka, cuma mereka udah nggak bisa ngelawan Bang Ali sama Bang Zuma, udahlah lewat. Jadi kapan acara itunya Bu? Hari hanya itu. Pemberkatan nikah kapan pemberkatan nikah? Banyak dia di gereja di mana kami mau itu gereja mana. Ya mohon maaf ya, mumpung Bang Ali nggak ada, udah kita gibah aja. Jadi Bu Yuni ini udah jadian waktu itu, saksinya tuh banyak. Aku, siapa lagi saksinya waktu itu? Banyak, ada Ustadz, bahkan disahkan oleh Ustadz Abdul Malik. Insya Allah nanti yang menikahkan Ustadz Abdul Malik. Jadi mungkin Bu Yuni silakan kesan pesannya mungkin untuk teman-teman. Udah masa Ida sama Bang Moto ya? Masalahnya Bang Peres Moto udah masa Ida ya? Enggak, kalau masalahnya kami sedang sibuk dulu mencari gereja mana yang tepat gitu loh. Oh, Masya Allah, luar biasa. Tak mana yang memberkati pendeta apa gitu lah. Oh, mungkin Pak Lamsen bisa jadi. Gimana? Tidak memilih Pak Lamsen untuk memberkati. Apa kata Pak Vivo aja? Enggak, ini serius ini. Ya, kok kalian nanya serius atau tidak? Ini serius loh. Jadi Bang Ali itu kenapa memilih Bu Yuni? Pertama, Bang Ali mengambil prinsip Rasulullah SAW memberdayakan janda. Ya. Atau? Iya, jadi Bang Ali itu sangat terpikat dengan cara berpikir Bu Yuni yang tegas, menjadi apologet yang sangat gimana gitu. Menurut Bang Ali, Siti Khotijah zaman now gitu ya? Iya, Sayyidah Khadijah zaman now. Ya? Iya. Jadi teman-teman, kalau seandainya nanti ada diundang nanti pernikahan beliau, ya datang saja. Saya pun insya Allah akan datang gitu. Insya Allah. Kita doakan bersama. Jangan malu-malu. Apa menunya nanti Bu Yuni? Rendang. Bu Yuni, jadi Bang Ali itu mencintai apologet dari Sumatera Barat. Bu Yuni orangnya. Ya, apologet, cantik,
dari Sumatera Barat, solehah, seksi. Makanya Bang Ali itu kelepek-kelepek. Makanya saya bilang, Bang Ali jangan menghina-hina orang Sumatera Barat. Nanti pulang ke Sumatera Barat, akhirnya alhamdulillah. Ya, kalau saya insya Allah mungkin akan dengan seorang orang Aceh, ulama juga, pintar juga, ganteng juga. Itu dia, Habib Nahnu. Amin ya Allah. kurang ajar. Amin ya Allah. Kata-kata adalah doa, amin. Astagfirullah, ya Allah. Ya Allah, bercanda ya Allah. Beres katanya Ya Allah, bercanda ya Allah. Beres, kata Ya Allah, Allah. jangan kabulkan ya Allah, ya Allah. Bercanda ya Allah. Ya Allah, bercanda. Bercanda ya Allah. Bercanda ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, bercanda ya Allah. Ih, duduk. Ya Allah. Udah datang nih, siapa nih? Ayo. Silakan disapa dong. Disapa dong Bu Yuni. Bu Yuni disapa dong. Ih, amin katanya semua. Jangan bercanda. Gede Manuku, ya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini boleh saya ya, hanya usul. Mbak yang cantik ini, yang viral, saya ngikuti terus. Gini Mbak, kalau kita mencontoh para ulama-ulama dulu itu kebanyakan menulis Mbak. Jadi saya kira ya Oten ini kan kurang literasi soal tentang kitabnya. Untuk itu gimana teman-teman termasuk Bang Zuma yang jenengan yang mengerti tentang kristologi itu dibukukan lah biar orang-orang Kristen itu ngerti gitu loh bahwa kitabnya seperti ini. Jadi usul saja kalau hanya debat-debat seperti ini kan tidak hilang, setelah itu hilang dan seperti itu. Hanya pemahaman 1-2 orang saja. Tapi kalau dibentuk buku atau di soal-soal kristologi itu yang menurut pandangan Islam itu alangkah lebih baiknya. Mohon menulislah seperti itu kepada teman-teman Muslim yang ngerti tentang Kristen seperti itu. Terima kasih, hanya itu usul Pak. Terima kasih Pak IGD. Kita sudah lakukan itu. Insya Allah Ustadz Wafi sudah mulai menulis tentang kristologi ini, yang mana nanti insya Allah dicetak sama Pondok Pesantren Sidogiri. Insya Allah. Saya pun sedang coba untuk mengumpulkan literasi-literasi untuk dijadikan bahan tulisan saya. Mungkin saya lebih ingin membahas tentang skema teologi, membaca teologi teman-teman Kristen, dan mungkin hasil-hasil diskusi dengan teman-teman Kristen. Jadi berdasarkan wawancara dengan pastor atau dengan mereka-mereka yang mengimani kekristenan sebagai keyakinannya. Terima kasih Pak IGD. Pak IGD Muslim ya. Saya coba untuk turunkan karena kita terima teman-teman Muslim. Baik, kita belum masuk ke ranah debat, kita ngobrol saja dengan Pak Pastor. Mungkin ada teman-teman yang ingin, ini bukan debat ya, tapi teman-teman lebih ke bertanya hal-hal terkait tentang Advent kepada Pak Pastor dengan cara santai, dan saya tidak menginginkan adanya penyudutan di sini terhadap Pak Pastor yang dari tadi sangat sopan, sangat luar biasa ya. Saya senang sekali kedatangan beliau di room saya ini. Salam hormat buat Anda Pastor Carlos. Silakan teman-teman Muslim lain untuk ngobrol-ngobrol santai. Turun dulu nggak ada, Mbak. Saya lihat di ngikuti dari bawah saja. Baik, terima kasih Pak Igede. Sehat selalu, Masya Allah. Hantu seram. Hello, are you debating right now? Not yet. Mungkin Pak Pastor Carlos silakan. Atau teman-teman atau Bu Yuni mungkin ada ingin diobrolin dengan Pak Pastor Carlos, silakan. Minta jadwal kosong, katanya mau pemberkatan nikah sama Bang Ali. Udah ada pasturnya nih sebelah. Ya, ini ada pastor nih. Ya, silakan. Pastor, ada yang mau disampaikan mungkin Pastor? Mungkin Pastor ingin menanggapi debat lintas agama. Menurut Pastor bagaimana? Atau para apologet Muslim, apologet Kristen, atau apapun itu, silakan disampaikan. Baik, terima kasih Kak Uni. Kalau saya tidak berani masuk ke ranah apa yang Kak Uni dan teman-teman sudah punya agama masing-masing lah. Saya hanya menjelaskan yang menjadi salah satu iman dari kami. Kalaupun memang ini berbeda, inilah Indonesia kan.
toleransi toh. Jadi ya apa yang saya tadi utarakan sebenarnya itulah yang menjadi dasar iman kami. Jadi kami pun Kristen terbagi-bagi ya. Detik ini saya denominasi Kristen Advent. Jadi beberapa pendiri kami, pendahulu kami telah mengarahkan apa yang menjadi salah satu ajaran yang harus dilakukan. Jadi kalau ada sejarah gereja yang namanya William Miller, kami bukan pengikut William Miller, kami bukan pengikut Martin Luther, tetapi kami pengikut Ellen G. White. Setelah William Miller muncul, barulah nabi kami yang kami sebutkan nabi itu muncul. Jadi perdebatan-perdebatan yang sudah tadi kita utarakan di wadah ini sebenarnya jangan membuat kita jadi saling membenci satu dengan yang lain ya. Saya senang kenapa saya akhirnya terjun di sini. Saya mau memperingati saudara-saudara kita yang Kristen juga, please untuk berdebat dengan akal sehat, bukan berdebat dengan mulut-mulut yang kasar, karena di ajaran Kristen tidak ada ajaran kasar. Jadi Yesus pun datang ke dunia ini dengan ajaran kasih, teman-teman orang Kristen. Jadi berdebatlah sesuai apa yang Anda ketahui, dan Anda pun jangan malu mengakui kalau Anda tidak tahu apa-apa. Ini poin pentingnya. Jangan merasa Anda tahu, sepakat saya, padahal tidak tahu apa-apa. Itu kau nih. Jadi yang saya lihat selama ini merasa diri pandai, merasa dia berkuasa, kuasai Alkitab, sehingga ketika dipaparkan tadi yang kau nih katakan melenceng bahasanya. Jadi memang ya haruslah kita banyak-banyak belajar. Khususnya saya mau sampaikan ke teman-teman Kristen, belajarlah Alkitab saudara. Karena saya salut dengan orang Muslim, lebih giat mereka mempelajari untuk diri mereka sendiri ini, bukan untuk orang. Jadi saya juga mempelajari karena saya juga rata-rata kawan Muslim. Umi dari saya kecil saya tinggal di Pulau Gebang di Jakarta, Jakarta Timur yang mayoritasnya Betawi dan Muslim ya. Saya pelajari bahwa perbedaan itu indah, dan mengetahui agama orang untuk menjadi pelajaran bagi saya itu sangat indah. Jadi saya lebih senang tadi, makanya saya muncul. Kemarin saya sudah pernah minta sama Uni untuk saya naik, tapi tidak dapat naik ya, mungkin karena full. Saya hanya ingin satu kasih pesan kepada teman-teman Kristen, debat dengan santai ya, karena Yesus menghadapi orang-orang Yahudi dia tidak pernah katakan, "Woi, lu tolol, lu brengsek, lu apa?" Tidak pernah. Yesus dengan hati-hati. Ada Yesus mengatakan kalian kaum munafik, ular beludak, itu ada Pak? Ya, ada ya, betul. Maksud saya yang kata-kata yang kalau selama kata ini bodoh itu adanya tuh Paulus yang bilang, kalau nggak salah di Galatia pasal 3:13 atau Galatia 1:3 kalau nggak salah tuh, atau Galatia 3:1. Pokoknya cek aja deh. Kalian umat Galatia yang bodoh, itu ada. Ya, maksud saya orang-orang Kristen, teman-teman kita yang akhirnya menggunakan kalimat-kalimat kasar karena sudah merasa tersudutkan karena tidak ada pengetahuannya. Jadi mohon teman-teman Kristen, kita perbenahilah ya. Mari belajar, berbenahi. Kalau memang Anda mau masuk di debat ini, jangan hanya gunakan akal sehat. Perbanyak literasi seperti Uni. Saya bangga Uni punya literasi yang sangat banyak, sedangkan saya pendeta masih literasinya mungkin sedikit. Terima kasih Uni, menjadi pelajaran bagi saya untuk saya dapat literasi yang sangat banyak. Terima kasih. Sangat merendahkan ini ya, hatinya sangat direndahkan sekali. Saya sangat respect dengan pastor. Semoga kita bisa menjalin komunikasi yang baik, silaturahmi yang baik, dan walaupun kita ya sepakat untuk berbeda, tapi tidak perlu kita saling hujat, saling benci. Saya cuma menunggu teman-teman Kristen yang menuduh saya menghujat Yesus, tolong naik ke atas, tolong pembuktian. Mari kita kupas tuntas. Baik, itu aja. Baik Pak, sebenarnya dalam apa yang Bapak sampaikan tadi, perbedaan itu indah ya. Jadi begini Pak, dalam Islam itu sendiri Allah katakan dalam surah An-Nahl ayat 93 ya. Saya bacakan terjemahannya saja buat teman-teman Kristen ya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki ya. Ingat, ini poin yang selalu dibawa syubhat oleh teman Kristen. Oh, Tuhan yang menyesatkan. Padahal dalam surah Al-Baqarah Allah katakan tidaklah Allah menyesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Maka ketika kalian memilih untuk fasik, ya sudah,
Ya sudah, silakan tanggung risiko kalian dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Ketika kamu diberikan izin untuk sesat, mengikuti perintah Allah atau melanggar aturan Allah, kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Oke, Bang Ali kemana? Tanya sama Bu Yuni ya. Oke. Bang Ali mungkin sedang bekerja, lagi sibuk ya. Jadi Kak Uni, mohon ya. maaf, izin saya mengundurkan diri. Saya mau Siap, ada terima pelayanan kasih. lagi. Terima kasih Pastor. teman-teman kaum Pastor, tolong di follow saya karena saya ingin Ya, mengundang sudah, Anda next Kak. ketika saya ingin lebih mengajak Anda juga ke YouTube saya nanti untuk interogasi orang Advent. Keren tuh. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih kaum teman-teman yang muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pastor. Assalamualaikum. Iya. Ya, silakan Bu Yuni. Ada yang lagi mau disampaikan? Mungkin apa mahar segala macam yang ingin didiskusikan dengan kita biar kita bantu, Bu Yuni? Memang cari iklan aja. Udah, jangan Nah, main-main jadi iklan Bu aja. Yuni apa yang membuat Bu Yuni jatuh cinta sama Bang Ali itu apa? Mungkin bisa kita tahu lah ya, motivasinya gitu. Apa? Kenapa harus Bang Ali gitu? Kenapa nggak Bang Zuma, Yonatan Nandar, Ustadz Wafi gitu? Kenapa harus Bang Ali gitu? Udah. Loh, Bosan. ini kita di sini 400 orang di sini akan membantu lah Bu Yuni dengan doa. Udah, kau jangan bikin aku ngamuk-ngamuk lagi. Udah, gua Ya ngamuk Allah. itu sama si. Kau mau bikin Oh, aku ya ngamuk Allah. lagi. Bu Yuni cantik kok kayak gitu. Begitu sih Bu Yuni. Bu Yuni kenapa? Nggak ada oten, nggak ada. Nggak ada oten. Di bawah ten. Nggak ada. Si Bahlul kek. Siapa kek? Nggak ada tuh, nggak ada. Masaha tuh, hajar Masaha tuh. Masaha. Masaha aja udah. Masaha ini siapa? Kristen. Aduh, ya. Ya, hari ini Bingung ya. hari ini Bu Yuni akan berdiskusi dengan Masaha. Biarkan mereka berdua bergelut dan bergumul serta menjamah-jamah. Silakan. Itu kan Umar bin Khattab itu kan disebut singa Allah, ya kan? Ini memangnya Umar bin Khattab tuh binatang atau gimana ya? Nggak ngerti saya. Silakan Bu Yuni. Kenapa Sama, Umar ada bin juga. Khattab dikatakan singa Allah? Apakah dia binatang? Silakan. Ya itu kan perumpamaan. Seperti itu loh, Masa ya Umar bin Khattab itu binatang kayak singa? Kan enggak. Oh ya, mungkin kayak sama kayak Yesus kan disebut domba Allah kan, ya kan? Mungkin sama kayak gitu. Domba, Ya. anak domba. Beda lah kalau kita bicara tentang perumpamaan, saya mau kalau dikatakan sebagai ular kobra yang berbisa gitu ya. Kalau definisinya itu adalah seekor ular yang pintar melingkar, lalu ketika mengeluarkan bisanya itu banyaknya meninggoy, saya nggak apa-apa. Tapi kalau saya dibilang domba, aduh, definisi seekor domba itu bebal, nggak ngerti apa-apa, dipecut, dikuliti, dikurbankan, ya kan nggak mau. Gelar pun kita milih-milih loh, walaupun kita ditipologikan jadi hewan pun kita milih-milih lah. Kalau Sayyidina Umar dikatakan singa Allah, wah, singa itu karakternya seperti apa gitu loh, raja hutan gitu kan, istilahnya kan begitu. Masa Bang Masa nggak paham? Kalau Bang Masa aku bilang Bang Masa adalah tokeknya Kristen gitu kan jelek punya. Coba kalau saya bilang naganya Kristen, pasti makanya ada istilah 9 naga. Nggak tahu kan 9 naga? Tahu lah 9 naga, kan keren. Perang melawan naga di surga. Asik. Mbak Dewi Prana. Oke, silakan Pak Victor. Tadi mungkin terpental tidak menyelesaikan diskusi kita. Mohon maaf saya tidak bisa lanjutkan dengan Anda. Ada yang ingin dikonklusikan Pak Victor sebelum saya serahkan Anda hidup-hidup ke tangan Bu Yuni? Masanya kan belum selesai, Ripa gimana? Iya, aku dengar dulu Mbak. Aku dengar aja dulu. Oke, Nanti aku sampaikan. Oke. Mungkin Bu Yuni harus bertemu dengan Pak Victor ini, biar Bu Yuni bisa berubah nanti dari Bang Ali menjadi ke Pak Victor nih. Jadi kita bisa, silakan Bu Yuni dengan Pak Victor. Aduh, dengan Pak Victor dulu ya. Pak Victor, ada yang ingin Anda narasikan, silahkan. Aku dengan Mahasa belum selesai loh, pas ke Pak Victor dulu. Ya Mahasa, lanjut. Iya.
Sampai mana tadi? Bentar saya sapa dulu. Lolitasi coba debat sama Bu Sofiatul. Jadi pernah beberapa waktu lalu tuh Sofiatul itu ditawarin 35 juta untuk berdebat dengan kami. Salah satunya saya ya. Tapi sayang sekali Sofiatul itu entah karena ketakutan entah apa dia nggak berani tuh. Saya mengangkat tema ekstrim. Tuhan mana yang menyesatkan? Tuhan mana yang penjahat? Nah, berani nggak dia? Dulu pernah ditawar itu, JCC aja sempat nawarkan itu. Kalau sempat dia berdiskusi dengan tim muslim, dia kita kasih 35 juta itu. Saya masih ingat, masih ada di VT YouTube teman-teman muslim itu. Sopiatul loh ya. Ya, Sopikatul. Masa nggak tahu Sopiatul? Aduh, saya bahkan ngomong nih, siapa? potong-potong. Oh, Bang James. Oke, good. Naik ke atas saja. Bang James naik ke atas saja. Naik ke atas saja. Langsung naik ke atas saja. Masa belum selesai, lu mute dulu dirimu. Enggak apa-apa, kita kan lagi santai belum diskusi. Silakan Bu Yuni dengan Pak Victor. Ada James. Masa kan belum selesai. Ya silakan. Oh, Mahasa, silakan lanjut. Tentang domba ya. Oke, tentang domba. Menurut Anda domba itu seperti apa sehingga bisa dilabelkan kepada Yesus anak domba Allah seperti itu? Silakan. Iya, kan itu artinya dia memang dia misi dia di dunia ini untuk disalibkan gitu. Ya kan sama seperti domba yang domba pengganti korban sembelihan Ibrahim. Gitu. Waktu Ibrahim mau menyembelih anaknya kan diganti domba. Nah, itulah maksud dari Yesus anak domba itu. Nah, itu seperti itu. Oke, masa saya pertanyaannya itu udah beberapa kali saya tanya sama orang Kristen. Ketika saya menanyakan kepada mereka apakah Yesus itu istilahnya ikhlas dan redo ketika disalib, mereka mengatakan ya seperti itu, ikhlas dan redo. Tapi dalam beberapa narasi di Bible, saya melihat bahwa Yesus itu ketika mau disalib itu nggak ikhlas gitu. Ada katanya lari-lari, mana ada dalam Bible lari-lari atau dia berdoa seperti itu. Menurut Anda ketika Yesus memang sudah tahu dia akan disalib, setidak-tidaknya dia udah tahu kan, namanya juga orang kalau udah tahu dia pasti kalau dia redo, maksudnya udah terima itu takdir dia akan maksudnya tidak ketakutan, tidak apa. Gimana menurut Anda, Mas? Silakan. Ya, ketakutan pasti. Cuman kan Yesus kan nggak kabur. Kalau kabur ya dia pasti udah ikut kabur sama murid-muridnya dong. Ya kan? Nah, Oke, ya dalam nggak kabur itu kata saya kalau ada dia lari ke Getsemani gitu, bagaimana tuh? Dia kan berdoa ke situ, Bu. Dia berdoa. Iya. Dia bukannya bersembunyi, bukan. Oke, umpamanya begini. Ketika saya tahu bahwa saya akan dikorbankan, kalau saya tidak rela atau tidak mau, pasti saya lari. Ya. Oke. Kalau saya udah tahu dan saya rela, saya pasti akan diam-diam aja istilahnya. Gimana? Karena kita udah tahu kan, umpamanya ketika ada pencuri ditangkap, dia akan di rumah saja. Tapi ketika pencuri itu tidak mau ditangkap, dia akan pergi dari rumah itu. Begitu juga dengan pesulap itu siapa? Yesus. Kalau dia sudah tahu memang dia ditugaskan oleh Bapa dia di surga sebagai hapus dosa dan dia sudah rela. Bible Anda. Iya. Iya. Kan ceritanya nggak seperti itu. Silakan ditanggapi. Ceritanya Yesus kan disalib, kan? Ya, ceritanya Yesus disalib. Lagi pula ikhlas atau tidak ikhlas, takut atau tidak takut kan Yesus tetap disalib gitu loh. Ya kan sama seperti kayak perempuan dia yang menikah gitu, dia suka atau tidak suka gitu dengan laki-laki itu ya dia tetap akan melewati malam pertama itu gitu loh. Ya, tapi itu dengan keterpaksaan, sesuatu yang keterpaksaan itu bisakah sebagai penghapus dosa, sedangkan itu ada sesuatu yang sakral dan suci. Nanti maksud saya. Ibu tahu Ibu kenapa bisa bilang tidak ikhlas gitu loh. Dia Yesus kan nggak kabur gitu, Bu.
Kan pada saat itu kan murid-muridnya itu kan pada kabur nih, ya dia ikut aja sama murid-muridnya gitu. Tapi kan enggak gitu loh. Dia tetap berdiri di situ kan, seorang diri kan. Aduh, Nah, kan? siapa yang bisa tolong narasikan sih, saya nggak ngerti Bible banget. Nih Pak, lu narasikan sih. Apakah Yesus di dalam Bible itu dia redo dengan ikhlas nggak sih? Perasaan nggak deh. Gua nggak bisa narasikan. Ah, lu makan aja lu. Lu di mute. Iya nih Sidik sama itu bisa tolong. Saya nggak bisa narasi. Ah, lu di mute ah. Ngaco lu. Ripa lu di mute. Udah deh pertanyaan lain aja deh. Sengaja aku di mute biar tidak mengganggu diskusi Bu Yuni sama Bang Masaha. Lagi di sini kan azan. Silakan ngobrol aja dulu berdua. Oh gini, gue nggak bisa menarasikan di dalam Bible dia yang Yesus itu memang tidak maksudnya tidak ikhlas untuk di penyaliban gitu. Tapi kata orang Kristen dia ikhlas. Gimana gitu narasikannya? Iya, maksudnya ibu menyampaikan bahwa Yesus tidak ikhlas itu di mananya gitu, peristiwa yang di mananya gitu. Oke, di peristiwa mana ya yang saya narasikan bahwa Yesus tidak ikhlas? Dia membeli pedang kan? Tapi itu menggenapi nubuatannya, katanya seperti itu. Sebab saya udah tahu sih semua orang Kristen udah suka gitu dengan saya. Ketika Yesus membeli pedangnya cuma 2 biji apa berapa gitu ya, nggak mungkin dia akan memberontak. Dan gitu satu lagi, Yesus menyuruh anak buahnya untuk berjaga-jaga di luar karena Yesus takut gitu kan ada orang. Apakah seperti itu? Satu lagi dia oke lah kita ke Getsemani, dia bilang dia berdoa karena dia sebagai manusia dia takut gitu. Yeah. Tapi kalau seandainya dia udah betul-betul dia ikhlas dan ya dia nggak akan setakut itu maksudnya gitu loh, karena dia nggak tahu Tuhan Bapak dia menyuruh dia. Iya gini Bu, jadi peristiwa di mana Yesus berdoa sebenarnya sesungguhnya itu dia bukan berdoa untuk bahwa peristiwa yang dia akan hadapi di depan. Jadi dia akan bilang kiranya cawan ini berlalu daripadaku, dan ini sampai dia berdoa sampai ketiga kali. Tetapi sebenarnya dalam hal itu yang paling membuat dia menyedihkan bahwa nanti di saat pada semuanya sudah selesai, dia disalib, sebenarnya yang paling dia ini ialah dia meninggalkan murid-muridnya. Itu yang pertama, karena pada saat Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka, pastinya kan mereka mendapat satu cobaan, suatu tantangan yang akan lebih berat begitu. Karena pada saat itu kan peristiwa di mana Yesus akan meninggalkan mereka. Jadi dia berdoa pada saat itu, kiranya cawan ini bisa berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi biarlah kehendak Bapa yang jadi. Maka peristiwa itu boleh terjadi di dalam kehidupannya. Jadi dalam konteks itu bukan berbicara tentang Yesus takut atau Yesus tidak ikhlas, tidak. Dia berbicara sebagai dia konteks dia sebagai manusia, ya dia sebagai manusia dia harus menjalani itu, ya apa yang dia jalani itu membuat iman murid-muridnya pasti akan tergoyah. Kok Tuhan yang kita sembah, kok yang kita anggap bahwa dia ini Mesias, kok dia melewati penderitaan yang begitu luar biasa ini, begitu. Tetapi dalam peristiwa penderitaan itu kan ada kekuatan sebenarnya bagi kita orang-orang Kristen terkhususnya gitu, bahwa kita percaya di balik penderitaan, di balik penyaliban itu ada kemenangan untuk kita. Di mana kemenangan itu ya pada saat dia bangkit pada di hari ketiga dari antara orang mati dan naik ke sorga, dan dia menyampaikan hal-hal yang menguatkan para murid bahwa engkau akan misalnya seperti dia katakan bahwa aku akan kalian akan nanti pokoknya yang seperti Tuhan
hamba tidak akan lebih daripada tuannya. Jadi pada saat tuannya dibenci, pasti kalian juga sebagai pengikut-pengikut Kristus, otomatis juga kami akan mungkin dibenci pada saat itu. Jadi sebenarnya Yesus itu lebih sedih pada saat mau meninggalkan ini murid-murid ini, karena ya, dan oleh sebab itu makanya Tuhan bilang tunggu sampai ini, bahwa Roh Kudus itu yang akan menguatkan kalian dan akan mengajar kalian bagaimana supaya menjalani hidup ini supaya bisa setia terus sampai akhir. Jadi begitu, Oke, Ibu. Pak. Begini Ya. ya, Pak. Kalau mengikut setuju kan dengan narasi saya, seandainya Yesus ikhlas, dia pasti akan istilahnya, oh ini memang udah tugas dari Allah Bapa di surga dan aku ikhlas. Istilahnya nggak usah repot-repot seperti itu, dia menyerahkan diri karena dia tahu itu adalah satu pekerjaan dia yang sakral, yang suci untuk menyelamatkan umat manusia kan. Dia akan menyerahkan diri. Kenapa dalam narasi Bible nggak ada dia menyerahkan diri gitu loh. Iya, jadi sebelum dia menyerahkan. Oke, Iya. sebentar saya ganggu. Oh ya, silakan. Oke, ini tanpa mengurangi rasa hormat. Nah, 389 orang. Ini pertama saya sudah masuk waktu zuhur. Yang kedua, Bang Victor coba di follow akun saya. Jadi ketika nanti saya buka koma lagi atau live lagi, nanti Anda bisa. Aku udah Oke. follow. Oke, Bang Masaha juga, Bu Yuni, mohon maaf izin saya untuk mengganggu diskusi kalian. Saya juga harus sholat zuhur pertama, yang kedua saya juga ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan. Izin saya untuk rungkat dulu room ini, nanti teman-teman bisa naik lagi bergabung kalau saya buka room lagi. Baik. Oke, Ibu. closing statement terakhir dari saya. Pertama adalah tetap Islam dan Kristen adalah agama syiar, di mana tanpa bisa kalian bantah bahwa dalam amanat agung kalian diperintahkan untuk mengabarkan Injil ke seluruh makhluk. Ketika kalian mencoba untuk menginjili orang yang sudah beragama, maka kalian tentu tidak akan mengharapkan mereka akan menerima begitu saja. Tentu akan ada yang namanya diskusi atau jatuh ke perdebatan. Perdebatan saat sekarang ini, saya sendiri, kalian pun tidak bisa menghindari. Perdebatan muncul dikarenakan ada dua faktor menurut saya, yaitu adalah pertanyaan dan pernyataan. Kalau kalian tidak mampu masuk ke ranah ini, jangan ajukan pertanyaan, jangan ajukan pernyataan, dan jangan kalian nonton komal-komal seperti punya saya ini. Dan buat teman-teman Kristen di bawah yang mengatakan Rifa menghujat Yesus, buktikan. Saya tunggu pembuktian narasi yang keluar dari lidah saya menghujat Yesus. Kalau kalian tidak mampu buktikan, nggak usah kalian menari-nari di bawah itu, percuma, nggak ada manfaatnya buat saya pribadi dan juga buat kalian. Ya, jadi saya tuntut kalian untuk membuktikan bahwa saya pernah menghujat sosok yang sangat saya cintai, yaitu the Lord of Jesus, Kurios Jesus. Ya, itu. Dan buat kamu yang Bu, mending ini, mending itu, ya mending kamu aja sana jualan skincare. Jangan saya kamu intervensi. Ya. Ini jualan nasi padang nih, habis nih nasi padangnya nih. Ya, Ini jualan nasi padang halalan thayyibah mubarakah. Amin ya rabbal alamin. Ya itu ya, Bang Sidik, Vincent, Bang Victor, nanti kita sambung lagi. Bang Victor nanti bergabung lagi dengan saya, insya Allah. Saya mungkin buka koma lagi sekitar jam-jam 2, mungkin pindah dulu ke tempat lain. Di situ ada buka komalnya Bang Billy, juga sedang buka komal, saya cross check tadi. Dan juga ada teman-teman yang masih mungkin diskusi Bang Zuma atau siapapun diblokir permanen atau dimana, silakan ke sana. Bang Sidik, Tidak, terima tapi saya kasih. senang masuk di Ibu karena agak sedikit maksudnya sopan dan baik. Wah, terima kasih Ibu, sampai ketemu ya. Baik. Tuhan Yesus memberkati. Tuhannya Maksudnya Yesus masuk di dia memberkati punya. saya. Ya, amin. Bukan Tuhan Yesus, Tuhannya Yesus. Oh iya, baik. Oke, terima kasih. Sampai buat jumpa Pak ya, Victor. Ibu. Hati-hati Agin. Ya, terima kasih banyak buat Pak Victor. Sehat selalu, salam toleransi, salam NKRI, salam beda iman dan beda keyakinan. Asir Basir ini muslim dan muslim kayak. Saya naikin sebentar. Saya mau rungkat room ya. Bang Sidik nanti insya Allah kalau apa. Asri Basir ada yang disampaikan. Buat Bang Riko juga sehat selalu, Bang Riko Masaha. Asri Basir. Selamat siang. Ya. Saya juga seperti itu.
Tuhannya Yesus, bukan Tuhan Yesus. Sip. Salam satu Tuhan. Ya, saya mau sholat zuhur dulu. Sudah masuk waktu zuhur di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang Masaha. Mas Auni udah ini ya. Salam, Ya. Tuhan nggak punya biji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, Gak? Apa yang